Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam acara Teduh Pagi bersama Tuhan GKI Gayung Sari, Surabaya. Saya harap hari ini saudara-saudara dalam keadaan sehat, keadaan yang menyenangkan, sukacita, bahagia, sejahtera bersama dengan keluarga masing-masing. Marilah kita mulai Teduh Pagi bersama Tuhan ini dengan bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku berteluh, dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia. Bagiku pun nyatalah kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Wahai insan, datanglah, mari sambut kasih-Nya. Ingat akan janji-Nya, kasih besar. Yesuslah memanggilmu, simak suara-Nya meru, dan serahkan hatimu, kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Saudaraku, sebelum kita memulai membaca firman Tuhan, marilah kita sebentar berdoa menghadap kepada Tuhan, mohon pertolongannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami merasakan berkat-berkat Tuhan yang melimpah, anugerah Tuhan. Setiap kali kami bangun pagi dan kami tahu Tuhan masih memberi kesempatan menghirup udara pagi yang baru, kehidupan yang baru, sehingga kami merasakan berkat yang baru yang Tuhan berikan. Pimpin kami untuk menjalankan hari ini dengan berserah kepadamu ya Tuhan, dan mengisi hari ini dengan melayani Engkau dan bersesama. Jadikanlah hidup kami ini berarti. Pimpinlah kami ya Tuhan, supaya di dalam teduh pagi ini, dari permulaan, pertengahan sampai akhir, Tuhan bersama dengan kami. Berikan kami berkat-Mu melalui firman-Mu yang kudus, yang akan kami terima, yang akan kami dengar, dan kami renungkan bersama-sama pada malam hari ini, pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk tetap setia mendengarkan firman-Mu, melakukan firman-Mu, dan biarlah kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Berfirmanlah, kami akan mendengarkan.
Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, kita ambil dari Yesaya 57 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-21. Yesaya 57 ayat 14 dan 21. Demikian firman Tuhan. Kata-kata penghiburan. Ada yang berkata, bukalah, bukalah, persiapkanlah jalan. Angkatlah batu sandungan dari jalan umatku. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha kuasa, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku, padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Ayat yang ke-17 adalah ayat emas kita, demikian. Aku murka karena kesalahan kelobaannya. Aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku dan murka. Tetapi dengan murtad ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. Aku telah melihat segala jalannya itu. Tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia dan akan memulihkan dia dengan penghiburan juga pada bibir orang-orangnya yang bergabung. Aku akan menciptakan puji-pujian, damai, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Tetapi orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu, firman Allahku. Demikian firman Tuhan. Kita ulangi sekali lagi ayat emas kita pada pagi hari ini dari ayat yang ke-17 yang demikian firman Tuhan. Aku murka karena kesalahan kelobaannya. Aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku dan murka. Tetapi dengan murtad ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Dan saudara-saudara, mari kita renungkan firman ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan mempunyai satu rencana. Rencananya yaitu supaya kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Dan yang kedua, untuk kita mendapatkan keselamatan. Seperti orang tua di dunia ini yang mempunyai cita-cita untuk anaknya, supaya pada waktu anak itu sudah mulai berkembang menjadi anak yang besar, menjadi anak yang dewasa, anak itu berbakti kepada orang tuanya, menjadi anak yang menyenangkan hati orang tuanya, dan juga menjadi orang yang berguna di kelak kemudian hari, baik bagi bangsa, bagi negara, bagi keluarga maupun bagi agama. Saudaraku, itulah cita-cita dari orang tua yang ingin anaknya untuk bisa berhasil di kemudian hari, dengan tidak memikirkan berapa biaya yang akan dikeluarkan untuk anaknya, tetapi semua itu dengan tujuan supaya anak ini pada hari besok akan menjadi anak yang baik dan anak yang sukses. Demikian juga Tuhan, rencana Tuhan untuk kita anak-anaknya adalah rencana untuk yang baik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Firman tadi mengatakan, aku murka karena kesalahan kelobaannya. Aku menghajar dia. Saudaraku, cara Tuhan menggenapkan rencananya dalam hidup seseorang tak mudah untuk kita mengerti. Ada kalanya orang harus mengalami proses, teguran dan hajaran tangan. Proses teguran dan hajaran Tuhan itu bisa berupa masalah, bisa berupa sakit penyakit, bisa berupa krisis keuangan, dan kesulitan-kesulitan lainnya. Dalam hal ini bukan berarti Tuhan mempunyai maksud jahat. Bukan pula Ia tidak lagi mengasihi kita. Tuhan harus berlaku keras dan menyatakan murkanya karena Ia mendapati kita sudah berjalan melenceng dari rencananya. Tak lagi menghiraukan peringatan-peringatannya. Saat ditegur dan dihajar Tuhan, kita benar-benar merasakan perih dan sakit, pedih. Tetapi semua ini mendatangkan kebaikan bagi kita. Sebab Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anaknya. Adakah Bapa di dunia ini akan diam saja ketika melihat anak-anaknya nakal? Bila tak bisa ditegur dengan cara halus, Ia pasti akan menegur keras dan kalau perlu dihajarnya. Meski saat-saat itu ayahnya dengan hati yang sedih dan dengan air mata di dalam hatinya. Mengajar anak-anaknya, Bapak itu harus menahan tangis di dalam hati. Saudaraku, Tuhan tahu yang terbaik untuk hidup anak-anaknya. Tuhan menegur dan menghajar kita karena Dia tidak menginginkan kita ini binasa. Di balik teguran dan hajarannya, Tuhan punya rencana yang terbaik, yaitu supaya kita benar-benar menjadi ahli warisnya yang kelak hidup memerintah bersama Dia di sorga. Jelas sekali bahwa Tuhan mempunyai tujuan di dalam menegur dan menghajar agar supaya kita tidak menjadi anak-anak gampang. Yang tertulis di Ibrani 12 ayat yang ke-8. Begitu pula Tuhan menegur dan memperingatkan bangsa Israel, umat pilihannya, karena mereka telah meninggalkan Tuhan dan bahkan beribadah kepada Allah lain. Padahal mereka telah mengecap kasih dan kebaikan Tuhan. Mereka menimbulkan sakit hati dengan berhala mereka. Sebab itu Tuhan akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat. Dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Ulangan 32 ayat yang 21. Saudaraku, karena itu Tuhan harus mendisiplinkan mereka agar mereka terhindar dari bahaya dan dari malapetaka. Teguran dan hajaran Tuhan sering menimbulkan persepsi yang salah, sering menimbulkan persepsi yang salah dalam diri kita. Padahal di balik semuanya itu Tuhan punya rencana yang indah untuk kita. Saudaraku, mari kita mengintrospeksi diri kita ketika kita mendapatkan hajaran, teguran dari Tuhan. Baik itu masalah yang berat maupun masalah yang ringan. Ingat bahwa Tuhan menegur kita mungkin dengan sakit penyakit, dengan masalah-masalah yang lain. Itu karena Tuhan mengasihi kita. Biar kita tetap menjadi anak Tuhan, menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah kita selalu mau diajar oleh Tuhan. Supaya hidup kita semakin baik dan setia serta taat sampai akhir kita mendapatkan mahkota kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Saudara, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Ada beberapa hal yang akan kita doakan. Kita mendoakan bangsa dan negara, kita berdoa untuk gereja-gereja, kita berdoa untuk jemaat yang sakit, di rumah sakit maupun di rumah, dan juga mendoakan panti asuhan yang ada, dan berdoa untuk kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini Tuhan sudah berbicara kepada kami dan Tuhan menyampaikan isi hati Tuhan, karena Tuhan ingin menegur kami apabila kami di dalam kesalahan, kalau kami nyeleweng. Kami siap Tuhan untuk dibentuk, kami siap untuk menerima kritikan, menerima teguran Tuhan, dan biarlah dengan teguran Tuhan itu kami merasakan bahwa Tuhan sangat mengasihi kami sebagai anak-anak-Nya. Dan biarlah kami juga mau menyadari akan kekurangan kami, dan lebih baik lagi bersama dengan saudara-saudara kami sekalian, kami akan menjadi anak-anak-Mu yang setia dan taat sampai kami mendapatkan mahkota kerajaan, mahkota kehidupan untuk selama-lamanya. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Yang pertama, kami berdoa untuk Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, dan semua pimpinan-pimpinan yang ada di negara kami ini. Berikan kepada mereka hati yang mau melayani, hati yang berserah kepada Engkau, dan mereka mau bekerja untuk rakyat dengan bersandar akan kasih setia dari Tuhan. Biarlah mereka Tuhan bukakan dengan akal budi mereka, supaya mereka benar-benar menjadi pimpinan yang berkenan di hadapan Tuhan, dan menjadikan kami para warga Indonesia ini menjadi rakyat yang makmur, rakyat yang berserah, dan rakyat yang takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk pimpinan kami, pemerintahan kami di dalam penanganan COVID-19. Kiranya Tuhan memimpin, Tuhan memberkati, dan kami juga bersyukur apabila saat ini sudah banyak saudara kami yang sakit atau menderita COVID-19, sudah banyak yang sembuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga kami berdoa untuk pelaksanaan vaksin yang sudah dimulai, kiranya semuanya akan berjalan dengan baik dan semua mendatangkan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa untuk keamanan negara kami. Jauhkan kami dari orang-orang yang ingin berbuat jahat, orang-orang yang ingin memecah belah bangsa kami. Dan biarlah persatuan dan kesatuan kami, negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan bangsa dan negara kami di dalam tangan kuasa Tuhan sendiri. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja di mana-mana, terutama khususnya kami berdoa untuk gereja kami berdoa untuk pendeta kami, berdoa untuk penatua, para aktivis di dalam komisi-komisi, dan juga kami berdoa untuk para karyawan gereja. Tuhan kiranya memberkati mereka semua, supaya mereka melakukan tugasnya dengan takut akan Tuhan. Biarlah mereka Tuhan pakai untuk menjadikan kami semuanya lebih dekat kepada Engkau. Kami juga berdoa untuk rangkaian acara Paskah yang akan sebentar lagi akan diadakan. Tuhan memberkati, kiranya perayaan Paskah nanti akan mendatangkan berkat bagi kami semua, dan biarlah kami juga menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami berdoa untuk program kerja dan rencana anggaran belanja tahun 2021. Kiranya Tuhan juga akan memberkati kepada penatua yang Tuhan pilih, kiranya semuanya bisa diatur dengan baik, dengan pertolongan dari Tuhan, dan semuanya berjalan menurut kepada program yang telah ditentukan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh program dan kebaktian gereja yang sampai saat ini masih dilaksanakan secara online. Meskipun dengan online Tuhan, biarlah kami merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kebaktian kami. Sekalipun kami tidak bisa berjumpa, bertemu di dalam gereja, tetapi kami bertemu di dalam hadirat Tuhan untuk bersama-sama memuji Tuhan, untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan sama-sama kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami berdoa untuk jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Kami berdoa untuk Ibu Yeni,
Kami berdoa untuk Ibu Rita, Ibu Nita, juga kami berdoa untuk Bapak Ibu Irwan Wijaya, kami berdoa untuk Bapak Ibu Wakimin, kami berdoa untuk Pendeta Emeritus Deborah Sri Lestari, Pendeta Emeritus Sin Sriono, juga kami berdoa untuk Saudara Cleo, kami berdoa untuk Saudara Andre, Saudara Ibu Liranti Pontoh, dan juga Ibu Selda, dan juga kami berdoa untuk Ibu Senah, Bapak Darwinto, dan juga Ibu Betty. Tuhan, mereka sedang dalam keadaan kelemahan tubuh. Tuhan, jamahlah mereka, berikan berkat-Mu, apa yang menjadi usahanya, obat-obat yang diminum, semua Tuhan berkati, supaya saudara-saudara kami yang kami sebutkan namanya ini, Tuhan akan memberikan kesembuhan, kebahagiaan, sukacita, dan mereka Tuhan kuatkan imannya, terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Griawerda, orang tua yang ada di sana, kiranya Tuhan terus akan menguatkan imannya, sehingga sampai saatnya mereka terus akan taat dan setia dan beriman hanya kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia itu. Sehingga pada akhirnya ketika mereka kembali, mereka dengan sukacita bertemu dengan Tuhan di dalam sorga. Juga kami berdoa untuk Panti Asuhan Kristen Lydia. Kiranya Tuhan juga memberkati anak-anak yang ada di sana, memberkati juga para pengurusnya, para pembimbingnya, dan Tuhan akan memberkati mereka, menjauhkan mereka dari hal yang tidak berkenan. Dan kami serahkan anak-anak Lydia ini dari kecil di dalam tangan kuasa-Mu, dan biarlah sampai tua nanti mereka tetap setia kepada Tuhan Yesus dan melayani Engkau dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini pendeta kami Boy Simon Buster berulang tahun. Tuhan berkatilah Pak Boy, berkati dia dengan keadaan situasi apapun. Tuhan terus akan memberkati, melindungi, tidak akan pernah meninggalkan, bahkan Tuhan akan terus membimbing dia, akan memimpin dia, menyertai dan memelihara Pak Boy, supaya dalam kehidupannya dia tidak akan merasakan kesedihan, tapi dengan pengharapan yang penuh di hari yang akan datang, karena percaya bahwa Tuhanlah yang akan memimpin. Apabila ada dosa kesalahan Pak Boy, Tuhan memberkati dan mengampuni semua dosa kesalahannya. Kami serahkan Pak Boy dalam tangan kuasa-Mu yang hari ini bertambah usianya. Tuhan terus akan memberkati dan akan membimbing dan menyertai. Tuhan, terima kasih. Kami telah mengikuti saat teduh pagi bersama Tuhan ini dengan berkat yang telah kami rasakan. Terima kasih Tuhan. Berkati semua yang telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan juga biarlah teduh pagi bersama Tuhan ini hari ini menjadi berkat bagi kami semuanya, sehingga kami akan mengerti bahwa apabila Tuhan menegur kami, itu hanyalah karena Tuhan mencintai dan mengasihi kami. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, pekerjaan kami, aktivitas kami, pelayanan kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang setia. Dan kami telah memohon. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Amin. Terima kasih.
Saudaraku, teduh pagi bersama Tuhan telah selesai, tetapi berkat Tuhan tidak akan selesai. Terus menyertai kita dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dan di dalam segala aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa lagi dalam teduh pagi bersama Tuhan GKI Gayung Sari minggu yang akan datang. Selamat pagi, Tuhan memberkati.